Halo Sobat BCF, kali ini dengan aku Tamara di FYI For Youth Information Podcast. Oke Sobat BCF, aku harap suasana hati teman-teman secara dengan hari ini karena kita akan kembali lagi nih untuk mengulik mengenai program magang. Nah tapi teman-teman ini bakal spesifik lagi, kita akan mengulik mengenai Campus Leaders Program. Oke, kalau Nancy Jets bilang stop senyum-senyum, tapi kalau di FYI aku harap teman-teman full senyum karena kita akan bersama dengan 3 narasumber yang keren ini mengulik mengenai Campus Leaders Program. Oke, di sebelah aku udah ada nih Project Manager dari Campus Leaders Program Bakri Center Foundation. Halo Karani. Halo Karani. Hai, waduh, kalau kelihatannya Karani masih muda nih ya teman-teman. Boleh nih Kak, gimana nih tips and triknya atau kenapa nih bisa anak muda udah terjun jadi Project Manager nih Kak? Memang di Bakri Center Foundation ini kita mendorong keikutsertaan pemuda secara aktif. Jadi mulai dari staff, ide-idenya pun itu sangat didorong, ide-ide yang fresh gitu ya. Sehingga kita sebenarnya umurnya mungkin nggak beda jauh ya. Karena pemuda itu punya kreativitas yang sering di luar dari box yang biasanya kok kita gini-gini terus. Nah, tapi kita punya kreativitas itu. Jadi kenapa di kita muda-muda? Karena kita sangat mendorong partisipasi pemuda secara aktif. Wow, keren banget nih ya teman-teman. Aku pastikan teman-teman pasti makin penasaran ya. Karena sangat melibatkan pemuda nih Bakri Center Foundation. Jarang banget nih ada lembaga atau perusahaan yang melibatkan peran serta kita sebagai anak muda nih ya. Tapi tahan dulu teman-teman. Di sini juga kita sudah bersama dengan perwakilan dari Kamar Dagang dan Industri Indonesia. Ada Dr. Michael Rampangile yang merupakan Ketua Komite Tetap dari Inovasi Riset dan Teknologi. Halo dokter. Halo. Oke, apa kabar nih dokter? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Gimana perjalanannya? Perjalanannya tadi lancar Mas? Lancar. Alhamdulillah. Sekalian bisa jalan-jalan nih di Taman Ismail. Oke, menarik sekali ya. Oke teman-teman, di sini juga ada yang spesial nih narasumbernya. Karena yang spesial biasanya terakhir ya, tapi bukan martabak nih ya. Nah kita ada mendatangkan juga salah satu table ranger kita, yaitu Davin dari PETA. Halo Davin. Halo Kak Tamara, halo Kak Rani, halo Dr. Mike. Oke, apa kabar nih Dav? Alhamdulillah baik-baik aja dan sehat selalu ya. Alhamdulillah. Oke, gimana nih kesibukannya? Lagi sibuk nggak nih jadi table ranger? Kebetulan buat hari ini lagi WFH sih. Untuk kesibukan di PETA sendiri mungkin 3 hari. Biasanya dalam seminggu tuh 3 hari kerja WFO, 2 harinya online secara kegiatan online, nge-Zoom atau Jimit. Oke, mungkin teman-teman bertanya nih, apa nih ya PETA? Nah, tahan lagi teman-teman karena kita akan mengulik nih sekarang dari project manager yaitu Karani akan menjelaskan mengenai CLP. Kayak Karani boleh nih perkenalan Karani itu apa sih role-nya itu di BCF gitu? Aku Rani, biasanya dipanggil Karani ya sama mahasiswa maupun mitra. Dan aku program manager Campus Leaders Program. Jadi atau biasanya kita singkat CLP. Nah, CLP atau Campus Leaders Program ini itu program yang membina pemuda atau youth ya yang usia 15 sampai 24 tahunan untuk jadi pemimpin yang punya empati serta aktif untuk pembangunan nasional di Indonesia. Nah, kata kuncinya Campus Leaders Program ini adalah empati dan juga aktif dalam pembangunan nasional. Kenapa? Karena kita itu sebenarnya nggak kekurangan pemuda-pemuda yang pintar ya, yang cerdas itu banyak banget gitu. Setuju. Tapi sebanyak apa sih pemuda yang mau peduli sama lingkungan sekitar? Ada masalah apa aja di sekitar, kita bisa bantu apa? Nah, kita ingin sebenarnya membentuk pemuda-pemuda Indonesia tuh jadi pemimpin yang peduli akan masalah di lingkungan sekitar. Apapun itu bentuknya dia bisa bantu, tidak harus selalu dalam bentuk materi. Minimal dalam bentuk ide gitu ya, pengetahuan itu sangat besar impactnya. Itu yang pertama. Terus poin yang kedua adalah pembangunan. Indonesia ini kan negara berkembang ya sampai saat ini setidaknya, dan banyak sekali resource yang kita punya sebenarnya. Nah, ide-ide yang muncul selama ini itu cenderung stagnan gitu ya, di situ-situ aja gitu secara birokrasi semisalnya. Pemuda ini sebenarnya hadir dengan banyak ide yang tadi aku bilang kreatif. Dan harapannya dengan adanya Campus Leaders Program, banyak sekali subprogram di dalamnya, mahasiswa itu bisa melatih diri untuk melihat masalah di lapangan gimana, apa yang bisa kita lakukan, dan itu berimpact untuk pembangunan di Indonesia. Jadi kita punya semacam indikator-indikator apa saja ya di setiap bidang pendidikan, lingkungan, kesehatan, yang mana indikator SDGs atau sustainability ini kita
implementasikan dengan pemuda aktif terlibat di dalamnya. Jadi di sini pemuda itu sebagai penggerak yang benar-benar aktif, dia jadi peran utama di masyarakat gitu sih. Wow, sangat menariknya ya teman-teman dari penjelasan kalian tadi. Bener ya, kita pemuda ini sebenarnya nggak kekurangan nih teman-teman, karena itu memang dari kampus Research program ini kita dipanggil nih para anak muda untuk terlibat dalam pencapaian SDGs. Nah, boleh tahu nggak nih Karani, apa aja nih program-program atau capaian yang ingin dicapai di CLP ini? Nah, di kampus Research program kita itu ada banyak superprogram, tapi pada intinya kita main di bidang-bidang lingkungan, kesehatan dan juga pendidikan utamanya. Nah, kita bagi sebenarnya untuk pemuda-pemuda yang awal nih masih, kalau bahasa anak sekarang kan pada moltek ya, pemuda-pemuda yang pada moltek gitu. Ini bisa ikut kegiatan volunteer. Jadi di kita itu ada kegiatan volunteering yang eventual gitu ya, mungkin sehari atau mungkin seminggu atau sebulan. Tergantung eventnya apa, misal hari lingkungan hidup sedunia, hari kesehatan atau hari-hari lainnya. Ini bisa diikuti eventual, itu biasanya untuk pemuda-pemuda mungkin anak sekolah SMA atau juga mahasiswa-mahasiswa tingkat awal lah gitu yang baru terjun ke kampusnya. Terus ada juga program ini yang biasanya favorit ya, program magang. Jadi magang itu di kita ada 2, ada magang mandiri, ada juga magang MSIB Kampus Merdeka. Nah, untuk magang mandiri ini bisa diikuti oleh mahasiswa minimal semester 4 yang mana mereka punya mata kuliah magang mandiri atau praktikum atau KKN gitu, itu kita bisa masuk di situ. Kalau magang MSIB Kampus Merdeka ini kayak Davin, jadi kayak Kak Davin ini ikut yang mana 1 semester itu full di lapangan. Sangat menarik ya, karena jarang nih teman-teman ada sebuah instansi atau lembaga dunia usaha yang tertarik untuk eliminasi TBC maupun SDGs, karena eliminasi TBC dan SDGs itu merupakan satu hal yang sebenarnya harus kita aware ya, sebagai anak muda juga kita harus terlibat dalam mencapai tujuan tersebut. Nah, untuk sebagai peran anak muda nih kita beralih nih sekarang ke Kak Davin nih. Halo Kak Davin. Oke, dari tadi Kak Davin udah kayak gak sabar nih ya untuk sharing ke teman-teman. Boleh nih di-sharing kakak dari mana, terus penempatan di mana? Halo semuanya, nama saya Davin Vinatra. Di sini saya penempatan magangnya ini di SSR Jakarta Timur di Yayasan Peta. Yayasan Peta. Dan untuk pengalaman-pengalaman saya ini nggak bisa saya sebutin satu persatu ya. Oke, kebanyakan karena ya. Kebetulan turun lapangan terus dan itu seru-seru juga. Dibantu dengan teman-temannya yang seru, baik, dan mentornya yang baik hati juga. Dan itu membuat environment Yayasan Peta kebetulan jadi buat suasana semangat lah buat bekerja. Dan udah gitu buat pengalaman-pengalamannya, contoh misalkan fokus group discussion, penyuluhan, ataupun itu ada kampanye BIPAL yang baru-baru ini, dan ada acara-acara seru lainnya yang seperti acara Hari Tuberkulosis Sedunia. Dan itu kebetulan nambah-nambah mungkin wawasan atau mungkin ikut acara yang kayak gitu yang nggak pernah dari dulu waktu SMA atau maupun kuliah nggak kepikiran gitu buat ikut datang acara gitu, dan nambah-nambah mungkin skill-skill juga seperti Master of Ceremony pernah juga saya, dan Notulens, narasi, sampai logistik pun dia pernah dalam bidang itu. Hampir semua kegiatan ya, kayak mulai dari yang benar-benar ke lapangan ke masyarakat sampai yang ke hotel-hotel yang ketemu petinggi itu juga ini ya dapat. Iya, dapat sih lumayan. Cuma terlepas dari itu juga kita sendiri ada kerja kantoran Kak, Kak Tamara, Kak Rani, dan kerja kantoran di kantor Peta itu mungkin lebih ke arah kita kerja di dalam silabus atau key performance indicatornya. Contoh saya sendiri kan divisi advokasi nih, dan itu saya udah belajar beberapa dari silabus itu, seperti mungkin regulasi-regulasi terkait TB, contoh yang tadi Kak Rani bilang Perpres 67 tahun 2021. Wow, hafal dan, ya? Ya kebetulan anak hukum harus hafal. Udah harus di luar kepala ya. Dan untuk membuat MOU, KK, dan itu juga kita sendiri bukannya yang kerja sesuai silabus terus, tapi ada juga yang kita inisiatif ataupun kita kerja bareng-bareng dengan divisi-divisi lainnya. Pokoknya
asalkan teman-temannya seru, jadinya bener. kita juga seneng gitu. Setuju nih, kayak menarik banget nih, banyak nih kegiatan yang bisa kita ikutin teman-teman kayak magang tadi. Nah berarti kalau magang MSIB nih kayak Davin, berarti dari BCF udah bermitra dengan Kemendikbud nih Kak? Betul, jadi memang sejak tahun ini kan sekarang kita masuk ke CLP 9 ya di tahun 2024 ini. Dulu itu sejak CLP 4 ya kita itu memang sudah bermitra dengan Kampus Merdeka atau Kemendikbudristek. Nah kebetulan kemarin juga aku diinfokan kita jadi salah satu mitra prioritas karena kuota kita itu banyak dan silabus yang kita miliki itu spesifik, dalam artian kita tuh jelas ya tujuannya. Kalau tadi Kak Tamara nanya tujuan CLP itu apa, kita selain untuk memberikan pengalaman dan membina ya para pemuda, tapi kita juga ingin berimpact gitu ya di masyarakat. Nah impact ini kita susun jadi fokus-fokus tersendiri. Misalnya di bidang pendidikan kita itu ingin meningkatkan angka partisipasi kasar untuk keikutsertaan sekolah gitu, karena kan kita sekolah banyak gitu ya, sekolah tingkat menengah, tapi hanya sekitar beberapa persen aja ya, kalau nggak salah tuh 0,3% sampai 10%-an masyarakat Indonesia yang mengenyam pendidikan tinggi. Nah di situ kita main di gerakan lanjut kuliah, jadi edukasi gitu ya, kita main di situ. Terus kalau di lingkungan kita hampir main di semuanya, jadi polusi udara kita ke situ juga masuk. Sampah plastik itu yang nggak selesai-selesai ya sampai sekarang kita juga masuk. Green economy, blue economy kita juga masuk. Dan di kesehatan kita itu fokusnya ya mulai ambil fokus sejak tahun kemarin itu di eliminasi TBC. Pada nggak tahu kan TBC itu apa gitu ya, mungkin banyak yang awam nih. Nanti mungkin Davin ya yang akan lebih jelasin spesifik gimana sih kita bisa berperan di TBC. Tapi kita ambil TBC ini sebagai satu subjek utama yang kita ingin selesaikan sebelum 2030. Nah itulah tujuan-tujuan dari Kampus Udas Program, dan kami sangat senang sih Kak Tamara, karena Kemendikbudristek ini sangat mendukung dan bahkan ikut secara aktif ya untuk join di eliminasi TBC ini. Target Indonesia itu kan 2030 ya target SDGs kita, tapi BCF, Bakri Center Foundation melalui Kampus Udas Program kita optimis sebelum 2030 dengan banyaknya mahasiswa yang ikut ya, pemuda yang ikut di berbagai subprogram tadi itu bisa selesai sebelum 2030. Wow, keren banget nih teman-teman. Tadi BCF udah jadi mitra prioritas ya termasuk di Kemendikbud, dan juga capaiannya tuh keren banget ya teman-teman. Karena itu teman-teman harus denger nih podcast sampai habis. Dan di sini juga boleh tahu nggak nih Kak, mitra-mitra apa aja yang terlibat di Kampus Udas Program? Selain Kemendikbudristek ya, yang utamanya juga ada Kemenkes terutama ya, karena kita tadi main di isu kesehatan, itu Kemenkes sangat besar sekali ya dukungannya. Dan arah gerakan kita pun itu kita turunkan langsung dari Perpres 67 ya yang tentang pengelolaan TBC. Jadi memang kita benar-benar mendukung pemerintah di sini. Terus Kemenkes itu sangat mendukung. Ada lagi Kemendagri. Kalau teman-teman cek ya di kita itu kan role-nya banyak ya, mahasiswa itu nggak harus dari jurusan kesehatan aja yang bisa ikut, tapi jurusan hukum gitu ya, jurusan HI, jurusan ekonomi semua bisa ikut. Nah salah satunya yang dilakukan itu advokasi ke tingkat daerah, bahkan advokasi ke tingkat nasional. Jadi Kemendagri di sini sangat memfasilitasi kita untuk data-data wilayah mana aja nih Karani ini lewat Bakri Center Foundation yang bisa dibantu oleh mahasiswa untuk diadvokasikan, karena kan pemerintah itu nggak bisa ya berjalan sendiri, tapi perlu ada dukungan juga dari kita unsur masyarakat. Nah jadi Kemendagri itu sangat membantu. Lalu ada juga dinas-dinas kesehatan ya atau Pemda di tingkat provinsi, kabupaten kota itu juga sering ikut terlibat. Jadi program ini kan setiap tahun, setahun itu 2 kali ya, khususnya program magang. Nah kita itu selalu ada evaluasi tengah semester, dan Pemda-Pemda dari provinsi khususnya sekarang 13 ya yang kita masuk terlibat itu, Pemda ini rutin untuk hadir di acara evaluasi ini untuk mengarahkan, oh kami ada ide seperti ini nih kalau dari Pemda, dari mahasiswa ini loh Bu hasilnya, ini loh Pak hasilnya. Dari Pemda itu mengarahkan kami itu masalahnya ada lagi loh De, misal TBC itu bukan hanya soal TBC itu bukan hanya soal screening, bukan hanya edukasi, tapi harus sampai tuntas ke pengobatannya kita dampingi. Itu satu masukan yang bagus dari Pemda gitu. Pemda juga ikut.
NGO gitu ya, mau di tingkat Indonesia maupun internasional itu juga sangat aktif ikut membantu karena kita bareng-bareng. Dan ada juga Kamar Dagang dan Industri Indonesia, jadi atau Kadin ya disingkatnya. Kadin ini kebetulan ada Dr. Michael, sangat membantu ya untuk target kita eliminasi TBC sebelum 2030. Karena biasanya begini, dunia usaha itu selalu arahnya tuh ke CSR ya, atau Corporate Social Responsibility. Nah tapi kan kita sekarang udah harus bergeser dari CSR sebenarnya, yang mana kebanyakan charity aja ngasih sesuatu, belum tentu sesuatunya itu dibutuhkan oleh masyarakat gitu. Terus di situ mungkin perusahaan atau dunia usahanya biasanya asal ada label aja nih, gue udah ngasih sesuatu, udah deh gue berhasil nih gitu ya untuk ikutan SDGs di sini. Sebenarnya nggak seperti itu. Kita bergeser ke Corporate Shared Value, jadi CSV. Nah ini yang dilakukan oleh Kadin Indonesia bersama BCF, di mana sejak awal perumusan konsep Kadin ini ikut terlibat aktif. Jadi target kita tuh kayak gini nih gitu. Nah Kadin juga ngasih masukan, oh targetnya harusnya seperti ini. Bahkan Dr. Michael itu aktif untuk ngasih tahu secara arahan medisnya ya, karena kebetulan di Kadin juga ada Direktorat untuk Pengendalian Penyakit. Itu benar-benar bantu mengarahkan, selain tadi arahan Kemenkes, Pemda, tapi Kadin di sini dunia usaha melihat, oh kita juga harusnya ke sini loh, dari pandangan bukan hanya dari sudut pengusaha, tapi SDGs ini bisa tercapai, ini pandangan dari dunia usaha. Nah jadi sejak awal perumusan program itu Kadin ikut. Itulah keterlibatan dunia usaha ya, yang harusnya memang sudah berubah dari CSR menjadi CSV. Dan itu kita inisiasi dengan kehadiran Kadin Indonesia. Wow, ternyata keren banget nih ya BCF, di mana transparansinya itu sangat jelas ke multi stakeholder lainnya. Dan di sini aku penasaran nih, mau nanya nih ke Dr. Mike dulu. Nah, karena ini sudah menjelaskan kalau misalnya BCF, lebih tepatnya CLP ini udah berkolaborasi dengan banyak mitra seperti Kemendikbud, Kemenkes, dan salah satunya juga Kadin yang udah berkontribusi untuk mendukung kegiatan CLP dari CLP 7 sampai 9 ya dok. Nah, aku mau nanya nih dok, kenapa nih dari Kadin mau untuk mendukung kegiatan CLP yang fokusnya ke bidang kesehatan ataupun SDGs, di mana fokusnya eliminasi TBC ya sebenarnya dok. Sementara Kadin ini kan harusnya fokusnya lebih ke perekonomian. Kenapa nih bisa mau terlibat nih? Nah, yaitu pertanyaan yang sangat baik ya Tamara ya. Soalnya ini kan memberikan kita kesempatan dari Kadin untuk menjelaskan juga gitu. Mungkin buat teman-teman yang masih muda biar lebih mengenal Kadin juga. Jadi Kadin itu adalah Kamar Dagang dan Industri. Nah kita itu memiliki undang-undang di undang-undang legislatif yang sifatnya itu kita menjadi mitra pemerintah. Selain untuk policy advocacy, kita juga membantu pemerintah dalam berbagai bidang lah. Nah kebetulan di Kadin itu juga ada namanya bidang kesehatan. Jadinya kami sadari juga di Kadin Indonesia ini bahwa tuberkulosis dan ada beberapa penyakit lain itu akan berdampak ke masa depan Indonesia. Apalagi kan pasti Tamara, teman-teman juga pasti dengar ada target yang harus dicapai oleh kita semua sebagai bangsa dan negara ya, namanya Indonesia Emas 2045. Benar. Jadi ya tugas negara dari bidang kesehatan itu untuk menyiapkan kualitas dan kuantitas dari bonus demografi itu sendiri untuk menjamin bahwa pemuda-pemudi bangsa kita ini harus sehat, harus cerdas dan harus cermat gitu. Setuju, ya. benar. Nah jadinya saat Bakri Center Foundation mengajak Kadin untuk bermitra tahun lalu ya kalau nggak salah itu yang mulainya. Ya, 2023. Ya of course we are very very ecstatic lah. Ada ajakan seperti ini karena untuk menangani tuberkulosis ini sendiri itu tidak bisa a single stakeholder. Jadi kita harus memakai multi stakeholder lah. Nah kebetulan kan teman-teman dari BCF ini juga memiliki akses terhadap mahasiswa-mahasiswi ya. Yang kita sebut ranger gitu ya. TB Ranger. Nah jadinya ini sangat-sangat amat penting karena selain screening dan diagnostik, masalah tracing penyakit sendiri itu penting
Dan Kementerian Kesehatan atau Dinas Kesehatan setempat mungkin tidak bisa melakukan ini sendiri karena kapasitas yang sangat terbatas, bandwidth yang terbatas itu. Jadi ya Kadin Indonesia itu waktu melihat konsep dari Bakri Center Foundation ini, wah ini solusinya nih sebetulnya, dan sudah terbukti ya. Kalau kita lihat dari tahun 2022, kan terakhir kalau kita lihat trennya ya, wah kenapa nih tuberkulosis tiba-tiba naik? Sebetulnya itu bukan kasus tuberkulosisnya yang naik, sebetulnya tuberkulosis itu sedang melandai. Tetapi sebelum tahun 2022, kasus yang ditemukan yang bisa di-screen atau diagnostik itu di bawah 50%, kalau nggak salah angkanya di 45%. Nah, karena banyak gerakan massal nih yang seperti dilakukan oleh Bakri Center Foundation, Kemendikbud, Kemenkes dan juga Kadin Indonesia ya, kita bisa mendeteksi lebih dari 50% sekarang. Wow. Nah, makanya terlihatnya jumlahnya seakan-akan naik, tapi sebetulnya itu menunjukkan justru keberhasilan kolaborasi kita sebagai negara gitu ya, di mana kasus tracingnya, diagnostiknya, semua itu meningkat semua, gitu. Jadinya kita bisa mendapatkan data yang real, gitu ya, dan kita bisa memiliki strategi, bisa menyusun strategi yang tepat, gimana caranya menangani kasus-kasus tersebut. Nah, Kadin Indonesia juga memiliki interest yang sangat tidak bisa ditinggalkan ya di sini, karena sebetulnya dengan tuberkulosis misalnya di industri ini sekarang kita ngomong bisa bicara mengenai incidence di industri. Kalau orang terpapar tuberkulosis di industri dan kita tidak lakukan screening, itu akan berdampak ke kinerja perusahaan itu sendiri. Ya, nah jadinya kan kita di Kadin Indonesia ini kan menjadi wadah dari industri-industri berbagai macam juga kan, beragam industri di Kadin. Makanya kita juga harus memberikan edukasi, penyuluhan kepada business owner ini agar mereka juga tahu sebetulnya kalau tuberkulosis terjadi di lingkungan kerja mereka, ini bisa menghambat kinerja dari perusahaan tersebut. Oh, benar. Nah, di sini makanya kita bareng sama Bakri Center Foundation juga selain screening, education dan tracing gitu ya, we're trying to take this one step further after this, gitu ya. Nah, jadinya itu memberikan, semoga Tamara juga udah paham nih, jadi gambaran kenapa Kadin Indonesia itu sangat tertarik di sini ya. Soalnya tadi kan dibilang Kadin Indonesia mementingkan ekonomi, mementingkan finance, mementingkan bisnis dan lain-lain. Ya obviously with all of those aspect that I just mentioned, ya itu sangat berdampak actually kepada ekonomi, kepada finance, kepada bisnis. Makanya juga kita di Kadin Indonesia berharap bahwa awareness ini terus kita tingkatkan sama-sama ya. Setuju. Ya, soalnya we cannot do this alone. We need everyone. We need the community, we need the government, and we need the private sector to really collaborate together to take on this effort. Mungkin seperti itu ya. Oke, setuju. Keren banget. Memang sangat penting ya adanya kolaborasi antara beberapa multi stakeholder nih. Kiranya apalagi nih supporting dari Kadin untuk CLP ini, Dok? Biasanya kita berkoordinasi dengan Bakri Center Foundation, membutuhkan resources apa lagi nih? Apakah kita, soalnya contoh misalnya yang kita berjalan di Sumatera Utara atau di Sulawesi Selatan atau Jawa Timur, kita juga melibatkan Kadin daerah kan di sana. Nah, di mana Kadin daerah itu juga actually very enthusiastic untuk membantu BCF juga. Soalnya BCF ini luar biasa ini sebetulnya mereka. Mereka bisa mengumpulkan mahasiswa dan mereka bisa activate mereka ya, utilize mereka untuk menjadi manpower yang sangat dibutuhkan. Karena sangat kekurangan juga masalah manpower untuk menghandle tuberkulosis. Mungkin Kak Rani ini juga tahulah gimana shortage kita ya. Dan yang harapan dari kami juga karena resources tersebut kita deploy anytime dari Kadin, juga teman-teman yang magang ini terus bekerja untuk tuberkulosis dulu seperti itu. Iya. Jadi juga dari Karani nih menjelaskan ada penempatan gitu ya tersebar di Indonesia. Nah, boleh tahu nggak Kak itu penempatannya di mana aja Kak? Oke, jadi Kampus 11 program itu kita ada 13 provinsi ya sampai saat ini, dan biasanya memang bertambah terus setiap semesternya. Dan untuk penempatan ini kita ada di Sumatera Utara, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Lampung, Banten,
Jakarta, terus juga Jawa Barat juga ada, Yogyakarta juga kita baru masuk ya tahun ini, Jogja, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, dan Nusa Tenggara Barat, Riau juga kita masuk gitu. Jadi ada 13 provinsi, dan di 13 provinsi itu teman-teman mahasiswa ya atau pemuda khususnya itu bisa ikut berbagai kegiatan. Makanya bisa lihat aja di media sosial kita ya, itu banyak bulan ini ngapain, bulan depan ngapain, apa ada opportunity apa yang open di situ ya. Jadi itu di media sosial kita rutin kita rekrut gitu ya, apa saja yang bisa dilakukan oleh mahasiswa di setiap bulannya gitu. Oke, kalau boleh tahu nih Kak, perbedaan dari CLP 8 dan CLP 9 ini apa sih Kak? Oke. CLP 8 kan yang semester lalu ya, jadi dari Februari sampai Juni. CLP 9 itu akan dimulai Agustus sampai Desember. Nah, secara penempatan tentu berbeda. Kemarin kita 10 provinsi, sekarang 13. Terus perbedaannya lagi adalah CLP 9 ini kita semakin banyak ya kolaboratornya. Tadi kita kan menggagas satu kolaborasi lintas sektor, termasuk dunia usaha, perguruan tinggi. Nah, makin banyak juga provinsi yang terlibat, makin banyak juga mitra-mitra nasional dan internasional juga. Kita alhamdulillah sudah ada dukungan internasional gitu ya, dan ini makin banyak untuk terlibat di situ. Memang sangat menariknya teman-teman, di mana kerjasama itu dan pelibatan anak muda sekali lagi ya sangat penting untuk mencapai Indonesia Emas yang tadinya juga terlibat di kesehatan, lingkungan, dan lain-lain. Nah, kita balik lagi nih ke Mas Gavin. Boleh nih untuk cerita satu pengalaman yang sangat challenging ataupun yang berkesan nih selama jadi TB Ranger. Baik, untuk pengalaman yang menurut saya challenging mungkin lebih ke arah apa ya, acara-acara yang terjun langsung ke pasien-pasiennya, karena kebetulan sendiri dari kita kita kan baru nih, yang anak-anak magang baru di dunia tuberkulosis ini, dan masih awam dan masih rentan lah hati kita nih, takutnya jatuhnya diskriminasi kan. Kalau misalkan kita ngejauh atau kayak gimana, cuma kita sendiri kan pasti takut terkait salah gitu ya. Iya, kita takut akan Terkena tertular gitu terkait TB ini. Dan saya sendiri kan kebetulan sebelum dari magang ini dari Bakri Center Foundation ini tahu TBC itu karena ya mungkin dari film atau dari apa, dan itu sebatas hanya blooded cough doang, kayak batuk yang berdarah gitu. Dan itu sendiri saya belum tahu cara buat ketemu sama orang langsung kayak gimana, ketemu orang yang TBC langsung, dan saya belum pernah juga, mungkin belum pernah yang saya tahu. Cuma setelah di magang ini ya menurut saya challenging di situ sih, karena kita butuh mental yang kuat dong buat ketemu sama orang langsung gitu. Oke, nah dari Mas Gavin sendiri nih, ada nggak tadi turun ketemu dengan pasien TB ya? Iya. Nah, untuk itu proteknya itu ada diberikan dari BCF nggak, seperti masker dan lain-lain? Kebetulan dari penempatan saya sendiri di Yayasan Peta tuh disediakan, karena emang di Yayasan Petanya sendiri kan orang-orang yang bekerja di situ kan penyintas TBC dari dulunya, dan kita ada persiapan masker ataupun itu sarung tangan karet dan hand sanitizer dan sabun dan lain-lainnya buat menjaga kebersihan lah. Karena kalau misalnya keturun lapangan gitu pasti pakai yang N95 yang benar-benar nggak bisa nafas, cuma ya. Tapi teraman gitu ya, jaga dari pasien. Ya alhamdulillahnya sih aman, karena sampai saat ini belum ada indikasi penyakit. Tapi itu sih, selain APD ya di lapangan yang memang sudah tersedia, kita juga dampingi tiap mahasiswa itu sama mentor-mentor. Jadi praktisi. Kan mahasiswa datang dengan ilmu dari kampus ya, yang mana itu bisa dibilang mungkin masih mentah gitu, masih teoritis gitu ya, dan ketika ke lapangan ini harus jadi ilmu yang praktis gitu, bisa dipraktikan. Jadi kita dampingi mereka sama mentor. Jadi setiap 5 mahasiswa itu ada 1 mentor praktisi, mereka udah profesional, di lapangan mereka terkendali gitu ya, jadi rutin bareng, turun lapangan bareng sama mentor, kemana-mana bareng sama mentor. Dan selain itu juga kita di awal sebelum mahasiswa terjun itu kita pelatihan bareng Kadin Indonesia juga. Jadi dari Kadin juga aktif ya, mendukung sebagai speaker, terus ngasih edukasi dulu ke mahasiswa yang nanti bakal jadi TB Ranger.
TB tuberkulosis ini apa, gimana cara penanggulangannya, gimana cara kita menghindari, dan stigma juga itu masuk ke dalam materi yang kita bahas. Karena ternyata orang dengan tuberkulosis itu masih bisa ya untuk berkegiatan di sekitar kita gitu. Masih. Jadi nggak perlu dijauhi. Bahkan dari pihak lembaga pun itu penyintas ya, dan nggak pernah ada kasus mahasiswa tertular tuberkulosis dari TB Ranger ya yang bertahun-tahun sudah kita dampingi gitu. Kalau misalkan emang tertular, menurut saya sendiri karena mungkin dianya sendiri yang kurang rapi dan kurang awarenessnya itu kurang dalam dirinya, karena buat kerja turun lapangan itu pasti dari pihak mentor atau lembaganya sendiri kan pasti menyediakan atau menyiapkan yang terbaik buat kita semua. Dan kalau misalkan emang itu tertular berarti emang antara mereka nasibnya atau gimana memperhatikan mungkin. ya. Oke. Yeah, Oke, yes. semoga teman-teman TB Ranger semua aman ya. Dan untuk teman-teman yang mau jadi TB Ranger dan SDGs Heroes juga nggak usah takut karena APD-nya udah aman, semua dijaga oleh BCF. Nah, untuk mungkin closingan nih, kita menuju closingan. Dari Karani, apa nih harapannya untuk CLP 9 yang akan datang ini? Harapannya sih untuk CLP 9 ini makin banyak yang mendaftar ya, karena kita menyediakan banyak sekali pengalaman, mulai dari teman-teman bisa turun ke lapangan langsung, lihat kondisi langsung ya, isu sosial tuh seperti apa sih sebenarnya. Dan CLP ini jadi wadah bukan hanya untuk mahasiswa tapi untuk semua pihak terlibat dari dunia usaha gitu ya, yang tadi ku bilang bukan lagi CSR tapi CSV ya, Corporate Shared Value. Jadi dari awal benar-benar kita punya tujuan yang sama dan caranya mungkin bisa macam-macam, cuman kita dalam satu forum yang sama, ini tujuan kita untuk eliminasi TBC. Jadi makin banyak pemuda yang terlibat, makin banyak lembaga atau stakeholder yang terlibat, dan harapannya ini bisa makin berkembang sehingga masyarakat bisa aware ya dengan kehadiran pemuda ini bisa loh ternyata aktif untuk menyelesaikan masalah di masyarakat. Itu sih harapannya. Oke, mungkin untuk Dr. Michael nih, apa nih harapannya dengan pelibatan mahasiswa tadi? Mungkin boleh kasih harapan ke TB Ranger ataupun SDGs Hero yang akan datang maupun yang sekarang nih, Dok. Ya, jadinya kalau harapan saya terhadap mahasiswa-mahasiswi yang akan mendaftar sebagai TB Ranger di program CLP berikutnya nih, mungkin tadi untuk menyambung apa yang Rani sudah bilang tentang jumlah TB Ranger yang beraspirasi untuk bergabung gitu ya, itu ya harus makin banyak. Karena apa? Selain bandwidth dan manpower yang dibutuhkan di lapangan itu sendiri, soalnya kan kita juga di Kadin memberikan screening tools ya terakhir ya, we use some of the latest technologies and innovation yang secara komersial juga affordable gitu ya. Tetapi semakin banyaknya mahasiswa-mahasiswi yang bergabung, yang saya harapkan itu awareness itu semakin ditingkatkan. Soalnya mengenai literasi kesehatan kan juga masih sangat kurang. Kita nggak usah ngomong masalah di pedalaman dulu deh, nggak usah ngomong masalah di desa-desa yang dalam. Kita ngomong di Jakarta aja itu di lingkungan teman-teman saya aja masih kurang sebetulnya literasi kesehatan. Padahal kita tahu misalnya, because I grew up in the States, right? Jadi ya kalau di sana itu semua murid-murid itu tahu tentang first response gitu. Misalnya kecelakaan tahu first response, tuberkulosis tahulah apa yang harus dibuat, penyakit C gitu tahu apa yang harus dibuat. Nah di Indonesia itu masih sangat kurang, dan yang saya harapkan dengan mahasiswa-mahasiswa yang gabung. Nah, anak muda ini kan zaman sekarang apalagi Gen Z ya, melalui social medianya itu kan luar biasa untuk menyebarkan informasi, untuk menyebarkan key points atau important points that's going on in our daily lives kan. Jadinya menurut saya itu sangat penting keterlibatan anak-anak muda zaman sekarang. Dan juga jangan lupa nih masalah Indonesia Emas 2045 itu actually kita harus achieve by 2030. And one of the goals untuk healthcare di situ adalah zero TB. Okay. Nah, if we don't reach this goal, soalnya tuberkulosis itu juga menyebabkan pertumbuhan yang terhambat, menyebabkan ya indirectly ya, ya tentang intelligence, tentang ini kan pertumbuhannya dia terhambat banget. Jadinya itu menjadi concern. Sekarang kalau kita lewat tuh, ini dari sisi ekonomi dan finance dan bisnis ya. Okay. Kalau kita lewat, kita miss tuh bonus demografi.
ya we lose our opportunity to become one of the primary players globally as a country. And menurut saya ya sebagai anak muda juga ya, mungkin saya bukan Gen Z milenial hitungannya, tetapi sebagai millennials zaman sekarang juga yang keterlibatan di Kadin, yang saya juga dokter, bisnisnya di healthcare, yang saya harapkan adalah dan doa saya juga buat anak-anak muda adalah kita bisa mencapai Indonesia Emas itu sama-sama. Gitu ya. Soalnya itu that's gonna be a very very crucial point or turning point in our country's history. So let's together focus on that. Makanya saya senang banget nih ada Bakri Center Foundation, ada Yayasan Peta gitu kan. It shows that the young people care and we do care. So we should maintain that spirit, maintain that drive to reach zero TB as a country sih itu. Ya, oke nih, mungkin dari Kak Davin teman-teman kayaknya udah penasaran nih, apa nih tips and trick lolos jadi TB Ranger? Tips and trick lolos jadi TB Ranger itu saya sendiri masih kurang tahu ya kenapa saya bisa keterima nih. Waduh. Cuma ya mudah-mudahan karena emang ya mungkin dari diri sendiri sih ya. Di kampusnya itu kayak gimana dia. Mungkin saran dari saya tips and triknya mungkin banyakin ikut organisasi kampus. Walaupun emang kalian pinter, cuma organisasi kampus tuh penting buat jadi apa ya, achievement yang bisa kalian tulis gitu. Kalau misalkan kalian pinter dapat IPK 4 pun, kita nggak tahu dia dapat IPK 4 itu karena apa atau apa yang udah dia dapat gitu, skill-skillnya gitu. Dan mungkin memperbagus CV lah, mulai dari sekarang. Karena tadi kita kan fokusnya empati ya, dan itu benar banget. Salah satunya aktif di kegiatan kampus, mau itu organisasi atau mungkin di luar kampus gitu ya. Jadi kita ingin lihat mahasiswa ini care nggak sih sama sekitarnya gitu. Nah itu kita lihat paling awal tuh biasanya di CV ya. Davin itu salah satu yang banyak banget ikut kegiatan kampus dan kita tertarik gitu ya. Ini kenapa nih anak aktif banget, tapi di sisi lain akademisnya juga tetap ini ya, tetap bagus gitu di situ. Jadi kan tanggung jawab. Nah ada nilai-nilai dia kepemimpinan punya, dia juga tanggung jawab, dia juga pinter gitu ya. Itu sih yang kita cari. Nggak harus yang punya pengalaman kerja. Emang punya ya pengalaman kerja? Enggak kan dulu Belum kan? sih, belum. Kan Baru masih ini. mahasiswa ya namanya juga. Baru pengalaman magang aku sendiri baru di Bakri Center Pertama Foundation kali ini ya? dari MSIB ini. Buat yang baru pertama kali nih bisa juga ternyata. Karena emang mungkin aku sendiri kan dulu belum pernah daftar MSIB dari Kampus Merdeka ini ya. Dan udah begitu cari Bakri Center Foundation ini ketemu dan dapet, ya aku bersyukur gitu kayak baru first try udah langsung dapet. Dan itu mungkin dari yang aku lihat dari teman-teman aku juga yang kebetulan daftar MSIB yang nggak cuma daftar di Bakri Center ya. Dan itu mereka emang CV-nya kadang-kadang ada beberapa yang belum ikut organisasi banyak gitu. Kalau misalkan saya sendiri ikut organisasi dari fakultas ikut dan dari kampusnya juga ikut. Walaupun nggak sampai ke BEM juga ya, cuma setidaknya kita tuh ada lah terlibat gitu ya di organisasi. Oke, kalau dari CV nih gimana sih model CV yang kemarin dari Kak Gavin? Kalau misalkan CV saya sendiri ini saran juga ya, saran juga, dan kalau ini menurut saya subjektif dari saya. Karena kalau menurut saya itu CV nggak harus yang warna-warni, nggak harus yang ada kan biasanya desainnya gitu ya. Desain contohnya yang bahasa Inggrisnya English language-nya tuh ada bintang-bintang 5 gitu, itu nggak perlu. Kalian kasih tahu aja gitu yang jelas, yang biar orang HR-nya atau mungkin yang interview kalian itu tahu CV kalian tuh bener-bener straight to the point. Kalau misalkan kata orang Inggris tuh cut to the chase lah. Jangan banyak yang pernak-perniknya. Kalau yang sekarang itu dibilang CV ATS gitu ya, Kak Davin? CV ATS? Oh yang putih polos yang gitu putih ya? polos gitu ya? Oh gitu. Tapi rapi gitu ya? Tapi rapi. Apa pengalaman yang pernah dicapai, terusnya di kuliahnya IPK-nya berapa, GPA atau GPS-nya berapa, dan mungkin kalau misalkan dapat achievement atau sertifikat atau apa dikumpulin aja. Karena saya sendiri di MSIB di Kampus Merdekanya itu kan ada
pas lagi daftar buat identitas itu ada mungkin submit sertifikat ya. Portofolio gitu ya. Portofolio Penting itu, ya itu untuk dilampirkan ya. Sertifikat itu jangan sampai kalian anggap ini cuma sertifikat ntar hilang gitu. Berarti itu penting untuk dilampirkan ya teman-teman. Tapi kepo deh, lu kan ini ya wawancara dulu dong, wawancara atau FGD itu persiapan dulu gak sih? Kalau tadi seleksi berkas kayak gitu-gitu ya. Kalau misalkan wawancara yang waktu daftar magang ini, kalau misalkan wawancaranya itu saya belajar sih. Nah, belajar dulu berarti harus baca-baca juga Belajar ya. dari mana nih kalau boleh tahu? Dari orang tua saya sendiri, papa saya sendiri. Kebetulan keluarga saya kan ya hukum semua ya. Jadi emang keluarga hukum dan papa saya juga Pure blood lah. udah punya pengalaman yang banyak dan saya belajar dari dia. Kalau misalkan wawancara tuh ya satu tips ya biar kalian bisa di-spill nih. Biar kalian nggak jago-jago banget ntar kalah saya sendiri. Nah kalau misalkan tips dari saya, dari orang tua saya sendiri, kalau misalkan emang diwawancara, di interview, hal yang ditanya dijawab tapi nggak usah berlebihan. Sama satu lagi buat teman-teman, kalau misalkan emang kalian magang nih, kalau misalkan dari saya sendiri prinsipnya kalau misalkan saya ada kesempatan magang kayak di Kampus Merdeka ini, dari MSIB, dari BCF ini, ada opportunity atau chance kalian take aja, kalian ambil aja. Contohnya saya waktu itu ada dari capacity building kan ada waktu itu topiknya leadership ya. Dan saya sendiri langsung nggak tanpa babi bu ya langsung daftar aja karena emang benefitnya juga lumayan gitu buat saya sendiri dan buat kalian kalau misalkan kalian mau buat jadi leadership banyak nanti. Pelatihan ya. Banyak pelatihannya dan ya kalau misalkan emang ada opportunity ya ambil aja. Keep in mind kalau misalkan Kampus Merdeka itu di Bakri Center Foundation itu ada banyak juga. Jadi choose your role wisely. Buat job desk yang kalian mau sesuai jurusan kalian dan buat kedepannya yang CLP selanjutnya selamat yang ntar akan masuk BCF dan ya semoga ntar kita bisa ketemu lah. Enjoy the ride ya. Enjoy the journey. Enjoy the journey karena emang di Bakri Center Foundation ini ada alumni yang itu ya House of Alumni. Home of Leaders. Home of Leaders. Jadi TB Ranger yang udah lulus itu nggak lost aja gitu ya mereka kemana. Kita banyak banget wadah untuk alumni itu bisa terlibat lagi di berbagai sangat proyek. Menarik. Nah menarik sekali ya pembicaraan kita pada FYI kedua ini mengenai Kampus Leaders Program. Tapi sayang banget teman-teman karena kita terbatas nih waktunya dan akan ada FYI selanjutnya. Jadi kita akan mengakhiri sesi ini dan juga terima kasih nih untuk para narasumber yang udah membersamai aku pada hari ini. Terima kasih Dr. Michael, Karani dan juga Davin. Sama-sama, terima kasih juga. Semoga untuk selanjutnya kalau diundang bisa nih ya datang lagi ya. Insya Allah. Oke nih teman-teman banyak sekali yang bisa kita notes pada hari ini di mana banyak sekali kegiatan yang bisa melibatkan teman-teman sebagai the next TB Ranger dan SDG Zero dan juga gimana BCF dengan banyaknya mitra kolaborasi dan tips and trik dari Kak Gavin tadi juga semoga teman-teman bisa mengimplementasikan itu untuk mendaftarkan CLP ke-9. Untuk teman-teman yang mau mendaftar ke CLP 9 boleh klik link di bawah ini dan jangan lupa pendaftarannya itu akan tutup sampai 10 Juni nanti. Jadi jangan terlewat untuk menjadi TB Ranger dan SDG Zero Next karena akan banyak sekali pengalaman dan skill yang kayak tadi Kak Gavin bilang untuk kita bisa upgrade diri kita nih sebagai anak muda. Juga kalau teman-teman merasa kurang nih sesi ini mengenai CLP, nah teman-teman bisa menghadiri konferensi nasional. Nah di konferensi nasional itu teman-teman akan melihat nih pemaparan dari setiap provinsi. Nah karena CLP 8 ada 8 provinsi, jadi teman-teman akan mendapatkan pengalaman dari setiap mahasiswa di provinsi tersebut. Jadi jangan sampai kelewatan, bisa cek juga di Instagramnya Bakri Center. Jadi teman-teman jangan lewatkan lagi informasi mengenai Bakri Center dan jangan lupa untuk follow, like, and subscribe di YouTube-nya Bakri Center Foundation. Bye teman-teman. Bye.